Saya ini mau dong. Mau. Nah, ibu akan memberikan 3 instruksi. Kalau ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau ibu bilang siku, kalian pegang siku. Kalau ibu bilang sikat, kalian ambil benda yang ada di meja. Ikut. Paham? Bisa dimulai? Ayo. Sikut, sakit, sikat, sikut, sakit, sikut, sikat. Oke, masih ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Minuman keras. Apa itu minuman keras? Hambar. Ya. Minuman yang minumnya Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang narkoba. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini nanti kalian dapat memahami apa itu narkoba, lalu bahayanya serta dampak yang ditimbulkan dari narkoba. Nah, nanti seperti biasa ya, setelah itu selesai menjelaskan materi, nanti ada quiz game. Bisa dipahami? Kita langsung saja ke materi. Dari kalian ada yang tahu apa itu narkoba? Obat-obatan terlarang. Apa lagi? Ya, narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Nah, narkoba itu adalah zat yang memberikan efek kecanduan dan rusak kesehatan. Istilah lain dari narkoba itu apa? Naksir. Apa, Mas? Naksir. Kepanjangan dari apa? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba itu dalam Islam bagaimana? Nah, sebenarnya pada zaman Rasulullah itu belum ada hukum mengenai narkoba, karena pada zaman itu belum ada obat-obatan terlarang dan belum ada ayat yang menjelaskan terkait dengan hukum penggunaan narkoba. Namun para ulama ini itu menggunakan metode kias, yaitu menyamakan dengan mengkonsumsi minuman keras, jadi dihukumi dengan haram. Nah, jenis narkotika itu ada berapa? Ada 2. Yang beda buku bisa dibuka. Ini halaman 91. Jenis narkotika itu ada 2. Yang pertama itu berdasarkan resiko ketergantungannya. Kalau masalah itu resikonya akan dan 1. Kita 2. Golongan 2 itu tidak efek ketergantungan. Golongan 3 itu masih alkohol pemikir resiko yang benar. Nah, yang kedua itu jenis narkotika berdasarkan bahan pembuatannya itu ada berapa? 3. Jenis apa saja? Terus jenis alami. Nah, menurut kalian faktor apa saja yang menyebabkan seorang itu mengkonsumsi narkoba? Yang pertama itu faktor dari diri sendiri. Ya, apalagi remaja itu punya rasa ingin yang tinggi gitu kan, apalagi mereka ingin mencoba hal-hal yang belum mereka ketahui. Dan tapi rasa ingin tahu yang tinggi juga tidak berbanding dengan ilmu pengetahuan tentang narkoba itu akan membuat mereka terjerumus mencoba
bertindak tanpa berpikir panjang. Dia itu langsung ingin mencoba narkoba tanpa memikirkan apa dampak yang akan ditimbulkan dari narkoba itu. Yang ketiga, faktor dari keluarga. Apa saja? Kurangnya kasih sayang, kurangnya pengawasan dari orang tua. nah, orang tuanya sudah bekerja, anaknya merasa kurang perhatian. Nah, anak itu akan mencari perhatian di luar. Kalau juga dengan orang-orang yang salah, yang terjerumus dalam pergaulan bebas, lalu dikenalkan dia narkoba itu. Lalu yang keempat, faktor pertemanan. Lagi-lagi faktor pertemanan itu sangat mempengaruhi ya. Apalagi jika kita dalam suatu kelompok pertemanan, di mana pertemanannya itu dia mengkonsumsi minuman narkoba. Nah, remaja ini kan cenderung ingin memiliki sifat penerimaan atau pengakuan dari orang lain. Kalau teman-temannya itu mengkonsumsi minuman narkoba, tapi dia yang tidak, itu dianggap tidak keren gitu. Makanya dia mengkonsumsi agar dianggap keren karena tadi adanya sifat penerimaan atau pengakuan dari kelompok temannya. Nah, lalu apa dampak yang ditimbulkan dari konsumsi minuman narkoba? Dampak yang paling tinggi itu apa? Kematian. Nah, kematian itu ditimbulkan akibat overdosis dalam konsumsi narkoba. Yang kedua halusinasi itu ditimbulkan karena apa? Apalagi juga merusak kesehatan tubuhnya, jadi kurus, matanya jadi merah gitu ya. Lalu juga berdampak pada pendidikan. Kenapa berdampak pada pendidikan? Ya, apalagi kalau sekolahnya tahu ada siswanya yang mengkonsumsi narkoba, maka akan Ya. jadi keluarganya mencari yang baik. Bagaimana solusi untuk menghadapi kecanduan konsumsi narkoba? Pertama, itu ada 3 tindakan ya. Tindakan yang pertama ada tindakan preventif. Itu gimana? Pendidikan agama. Itu tindakan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba itu dengan cara menanamkan nilai narkoba itu umumnya itu merupakan kemaksiatan. Yang kedua yaitu Berusaha untuk menghindari hal yang tidak bermanfaat. Jadi seharusnya menjadi seorang remaja itu mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ada yang tidak ya. Yang ketiga yaitu ada membentengi diri dengan baik. penggunaan narkotika. Yang kedua ada upaya strategi itu memberikan sanksi kepada yang mengedarkan narkoba, yang membeli dan yang menjual agar agar mereka mengedarkan, membeli dan menjual itu tidak mereka mampu tidak memberikan narkoba itu pada orang lain. Yang ketiga yaitu ada tindakan kuratif itu adalah tindakan yang diberikan setelah terjadinya penyimpangan, seperti melakukan rehabilitas kepada orang yang telah melakukan narkoba. Jadi dia akan diberikan ke suatu tempat untuk diberikan sebuah penanganan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau belum ada kita tulis ya. Nanti kita menggunakan metode talking stick. Kalian tahu? Saya tahu. Nanti metodenya ini kan ada video ini akan berjalan diiringi dengan lagu. Nah, video
Google ini akan berhenti ke salah satu orang. Nah itu nanti salah satu orang akan langsung jawab pertanyaan. Paham? Mau nyanyi lagu apa? Nah, lagu aja ya. Satu, dua, tiga. Dua orang lagi. Dua orang lagi ya. Ya, lanjutkan dari situ. Satu, dua, tiga. Balik ke depan. Tadi yang pertama siapa? Nomor berapa? Oke. Boleh dibacakan pertanyaan siapa? Naksir merupakan singkatan dari
dari Kamu bagaimana solusi yang tepat untuk menghadapi kecanggihan dalam mengonsumsi narkoba? Solusinya yaitu yang pertama menjaga diri sendiri, yaitu dari teman misalkan, kemudian pergaulan dan faktor-faktor lingkungan yang ada. Dan kita harus mau mencegahnya, yaitu di antara kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa narkoba di dunia medis masih bisa digunakan? Ayo siap, Jadi orang yang mengonsumsi narkoba dapat menyebabkan orang tersebut menjadi kecanduan. Kesimpulannya dari pembelajaran tadi bahwa ini sangat dilarang oleh agama karena dapat membahayakan diri sendiri dan tentunya bisa membuat nama baik diri sendiri dan keluarga menjadi tercemar lah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, karena ini jamnya mau habis, mungkin ibu cukupkan dan ibu mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu ibu dalam kegiatan hari tadi, dan mohon maaf apabila dalam praktek di sini ibu melakukan banyak kesalahan ya. Ya. Bisa ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.